Kita tunggu 1 menit, 2 menit. Mas Raka, Mbak Gloria, Mbak Eja, Mbak Talita, Mbak Tiangga, Mas Mario, Mas Ikhtiar, Mbak Nurul, Mbak Yelia, Mbak Eja, Mbak Talita, Mbak Anissa, Ya Ayu. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan ya pembahasan satu persatu tentang sistem yang kita maksudkan tadi ya. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi kalau itu kita mengenalinya dari O'Brien, ya, dia menyebut sistem itu ada yang disebut sebagai operation support system, sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional di satu organisasi. Ya, yang kemudian dia sebut ada sistem yang digunakan membantu transaksi, namanya transaction processing system, ada sistem yang digunakan membantu memonitor dan mengendalikan secara fisik proses manufacturing, namanya proses control system, ya, dan sistem yang digunakan untuk membantu organisasi ya di dalam memungkinkan bisa meningkatkan tim ya dan kelompok kerjanya di dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, kalau di saudara Laudon, ini disebut sebagai sistem tersendiri namanya Transaction Processing System. Nah, Transaction Processing System itu apa? Datanya transaksi, outputnya juga transaksi. Jadi dia memang merekod dan memproses data dari satu transaksi bisnis. Hampir semua aktivitas sistem, bisnis maupun digital bisnis, itu didominasi oleh bentuk transaction processing system ini. Ya, nggak bisa dihindari ya, teman-teman tadi absen ya, pakai barcode gitu ya, atau pakai jempol gitu ya, dan memasukkan kode tertentu. Pada prinsipnya yang dicatat adalah data transaksi tanggal Anda masuk, jam Anda masuk. Ya. Kemudian device yang digunakan akan sangat tergantung ya, itu sistemnya ya. Nanti dia mencatat data itu dan menginformasikan kembali info tentang transaksi itu. Ya, di POS itu contohnya point of sales ya. Makanya di sales processing, di inventory system, di accounting system. Yang paling banyak teman-teman gunakan katakanlah ketika melakukan transaksi ordering gitu ya, ordering processing system, Anda order melakukan jual beli transaksi kan. Nah, di situ Anda order nama barangnya, kemudian memilih ya, dan kemudian dijawab di sana, oke, sedang disiapin, ya kan. Kemudian sekaligus ada transaksi, dia menugaskan kepada sopir gitu ya untuk melayani gitu kalau Anda pakai salah satu sistem yang menunjang katakanlah ya, dia pakai begitu, mau pakai GoFood atau bentuk-bentuk yang lain. Maka yang dilakukan adalah pencatatan data transaksi, informasi tentang transaksi itu, sampai kemudian pembayaran. Jadi macam-macam transaksinya. Transaksi pemesanan, transaksi pelayanan, transaksi pembayaran, transaksi macam-macam. Dan bukti-buktinya adalah bukti-bukti transaksi tersebut. Jadi ada data transaksi, ada output berupa informasi transaksi itu. Gitu. Nah, itu ciri dari transaction processing system ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat seperti ini contoh tugas mahasiswa-mahasiswa terdahulu yang menyampaikan tentang apa itu transaction processing system. Saya setel ya. Jadi pada prinsipnya semua sistem berbasis IT ya yang digunakan untuk melakukan pendataan, perekotan, aktivitas rutin transaksi
yang diperlukan untuk melakukan bisnis, ya, dan dia memang digunakan untuk membantu untuk level operasional. Transaksinya internal, transaksinya eksternal juga bisa. Ini keterkaitan antara Transaction Processing System dengan MIS. Kalau menurut O'Brien ya, MIS kan sistem pelaporannya. Jadi semua data transaksi nanti, apakah di Order Processing System atau di Material Resource Planning ya, atau di General Ledger System ya. Kalau ini biasanya di Transaction Processing System, sistem pemesanan gitu. Di sini adalah kaitannya dengan nanti bagaimana kita bisa melakukan perencanaan pengadaan. Di sini kaitannya dengan keuangan. Nah, semua aktivitas transaksi nanti akan digunakan untuk kepentingan MIS. Ya, semuanya datanya dikumpulkan untuk kepentingan pelaporannya di MIS. Tapi sekarang kita bicara tentang transaction. Ini keterkaitan antara sistem transaksi dengan sistem yang lainnya. Jadi dari TPS biasanya cepat ya. Kalau dia lambat ya orang ngamuk ya, karena Anda masukin ATM, masukin ATM card gitu ya di ATM system gitu. Kemudian dia diem aja kan ngamuk gitu. Biasanya dia cepat ya, dan kemudian kalau mengembangkan itu sifatnya terus berkembang gitu ya. Yang penting dia harus tersedia setiap saat ya, dan kemudian yang penting juga integritas data. Itu menjadi penting untuk sebuah transaksi. Ini contoh-contohnya, saya kira kita sering berhadapan, sales order entry, tadi contohnya di ini flight reservation, kita banyak menggunakan sekarang, employees record, ini nanti kita berikan contohnya juga di sistem yang ada. Ya. Contoh-contoh online payment, kita bisa membantu untuk melakukan pembayaran secara online, itu masuk di TPS. Penggajian, manufacturing and shipping, kita bisa mencatat transaksi manufacturing dan shippingnya. Nanti sebagai hasilnya kita bisa track ya, dia posisinya ada di mana, itu sudah isu yang lain kalau itu ada MIS sudah sifatnya. Tidak semua perlu real time. Kalau real time ya memang harus berhubungan langsung. Tapi kalau sifatnya batch processing ketika diperlukan saja. Ya, jadi karena untuk kasus tertentu real time itu senantiasa harus kaitannya dengan keterhubungan. Jadi kalau selama kita mengendaki adanya satu proses real time, ya, maka harus ada keterhubungan. Katakanlah sistem absensi pakai mendeteksi adanya ID pegawai yang menggunakan handphone, ya, dan kemudian terdeteksi dalam jaringan, dia deteksi dulu, dia perlu real time kalau di situ. Jadi kita masuk di lingkungan itu terdetek, kita tinggal masuk untuk kemudian memasukkan ID kita dan ini, ya. Sebenarnya langsung detect, langsung absen juga bisa, tetapi kan isunya security apakah yang hadir orangnya atau handphonenya. Kalau ini kan dengan memasukkan ID dan tertentu, jadi itu dimungkinkan. Nah kalau batch itu tidak memerlukan itu ya, jadi kalau
pokoknya pada saat dibutuhkan saja baru data itu diproses. Nah, itu batch processing. Ya, pada kenyataannya batch processing masih diperlukan. Nah, karena memang nature dari sesuatu activity tidak semua membutuhkan real time. Jadi itu contoh saja dari transaction processing system. Saya akan berikan contoh real ya dari transaction processing system adalah saya kira kalau teman-teman tadi absen itu adalah contoh. Teman-teman masuk ke tol ya dengan menggunakan RFID card gitu ya, ya bentuk apakah e-money, apakah dalam bentuk yang lain ya, tap cash atau yang lain ya. Maka kemudian ada device yang mampu membaca RFID, scanning ya, dan karena sistemnya telah terhubung ya dengan semua sistem yang mengatur card tersebut, maka ya tentu saja yang terkolaborasi biasanya ya, maka langsung terdeteksi dia ya jumlahnya berapa ya dan kemudian diperlukan untuk diambil berapa. Begitu kita gesekkan maka kemudian dengan sendirinya pembayaran terjadi ya. Maka amount of money diambil dari e-card Anda ya dan kemudian dilaporkan di layar bahwa itu terjadi pengurangan. Bersamaan dengan itu ketika itu tadi portalnya terangkat gitu ya. Ini kan sederhana aja sebenarnya. Itu adalah bentuk transaction processing system. Begitu kita lewat dia nutup lagi. Itu adalah contoh dari transaction processing system ya yang sederhana atau POS lah teman-teman kalau belanja mau nggak mau berhadapan dengan itu. Lalu teman-teman ketika order apakah booking hotel, apakah booking reservasi tiket ya apakah bayar langsung dengan berbagai skema itu semua contoh dari transaction processing system. Ya, jadi simply as it is gitu ya. Bentuknya macam-macam itu bentuk information system yang masih basisnya file server ya. Itu biasanya kalau Anda ke perpustakaan yang masih menggunakan kalau Anda layan pinjam gitu ya, dicatat sama dia itu pakai circulation system begitu modelnya pakai server. Tapi kalau basisnya sudah lain ya ketika Anda seperti searching satu data ya, katakanlah informasi bibliografik ya dari yang dilanggan katakanlah search progress Anda nyari dapat kemudian karena Anda anggota terbuka dan bisa diakses. Nah, itu kan sebenarnya transaksi semuanya itu ya. Dulu transaksi pencatatan, transaksi tapi kemudian di balik itu tidak hanya transaksi ya, di situ ada juga MIS-nya karena dia merekapitulasi dari semua bibliographic data untuk kemudian disajikan kepada kita yang memerlukannya. Nah, kalau TPS-nya yang pencatatannya, ya, yang pencatatan, ya, yang kemudian penyampaian. Jadi pada prinsipnya memungkinkan kita merekod datanya dan merekod transaksinya, ya, dan merekod tentu saja output dari hasil transaksi tersebut. Oke, sedang proses kontrol sistem, kalau semuanya kan memang pakai kontrol, Pak. Iya, tetapi proses kontrol sistemnya yang dimasukkan untuk manufaktur. Jadi kalau ada satu proses industri, ada perubahan-perubahan di dalam proses industri itu yang secara fisik mau diintervensi, itu bisa pakai proses kontrol sistem. Ya, misalnya di petroleum refinery menggunakan sensor untuk memonitor apakah proses chemicalnya benar atau tidak. Dan itu bisa dimonitor. Nah, kalau dia mau intervensi bisa dilakukan. Itu proses control system. Secara umum, ide dari proses control system seperti ini. Jadi biasanya pakai robotik atau pakai sensor ya. Saya berikan contoh secara umum.
PMTD with your Galco TV Tech Tip. Process control refers to methods used to maintain the output of process variables, such as temperature, pressure, flow, or level within a desired range. Precise control of these variables is critical in industrial settings as it improves quality of products while enabling automation and requiring fewer personnel to monitor and control complex processes from a central location. Process control is part of a closed loop system in which a process variable is measured to a set point and action is taken to correct any deviation from the set point. Closed loop control is feedback dependent, receiving feedback from sensors, monitoring the process variable, and providing feedback to the final control element that corrects any deviation from the set point. By monitoring and correcting process variables, controllers greatly assist in reducing variabilities, increasing efficiency, and ensuring safety. Any equipment that requires constant monitoring of a process variable can benefit from a process controller. Depending upon the unit, process controllers are capable of providing multiple types of control, which are suited to different applications and process variables. The primary devices that are used in a process control system are programmable logic controllers. Baik, jadi ini contoh saja ya, jadi pada prinsipnya bagaimana sebuah manufaktur atau proses industri atau kemarin di rumah tanaman ya kita berikan contoh, kita bisa mengendalikan variabel-variabel tertentu atas sesuatu yang sudah diatur terlebih dahulu. Nanti semuanya data itu diharapkan akan bisa mengikuti sesuai dengan apa yang sudah diatur tadi, ya sehingga outputnya akan sesuai begitu kira-kira. Nah, atau bisa saja dalam bentuk, dalam satu proses industri manufaktur gitu, bisa dilihat proses kontrol system bagaimana alirannya. Kita lihat ada keanehan, kita bisa intervensi, ya dengan memberikan perubahan pada apa-apa yang ingin dikehendaki. Itu kira-kira secara umum, jadi pada prinsipnya kita bisa membantu organisasi dalam hal ini untuk melakukan pemonitoran dan pengendalian terhadap semua proses yang sifatnya fisikal dan itu bisa diatur. Ya, dan biasanya ini menggunakan automation teknologi, ya apakah itu robotik atau sensor gitu. Ya, itu kira-kira secara umum tentang proses control system. Kalau enterprise collaboration system saya kira kita sudah paham, nanti kita elaborasi lebih jauh pada prinsipnya seperti kita saat ini kan many to many nih. Ya, waktunya sama, tempatnya beda. Ya, untuk memungkinkan kita bisa komunikasi, bisa koordinasi dan kolaborasi, ya. Dan itu tergantung nanti sistemnya bisa membantu apa, itu bisa melakukan itu. Jadi kita bisa co-creation, ya, bisa melakukan apa namanya koordinasi saja ngomong one to one gitu, atau bahkan hanya notifikasi saja, ngasih pengumuman one to many. Atau sifatnya pelaporan many to one, atau sifatnya diskusi many to many. Tergantung settingnya apakah waktu sama, waktu sama, tempat beda, waktu beda, tempat sama, waktu beda, tempat beda gitu. Itu kira-kira di enterprise collaboration system. Dia membantu tim dan kelompok ya untuk bisa berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi. Ya, itu kira-kira contohnya email, video conferencing, dan lain sebagainya lah ya. Ini banyak sekali, tergantung teknologi apa yang bisa digunakan untuk mensupport. Dan bisa diletakkan dalam sistem itu. Saya pernah mengembangkan sebuah balance scorecard system gitu yang mengidentifikasi kinerja per perspektif gitu ya. Dan kemudian nanti agar bisa dikontrol oleh manajemennya yang terkait dari masing-masing perspektifnya, maka kemudian dia bisa komunikasi dan koordinasi dengan bawahannya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jadi, maka kemudian performance-nya bisa ditingkatkan melalui penggabungan antara collaboration system dengan sistem yang lainnya. Itu kira-kira secara umum contoh dari sebuah enterprise collaboration system. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan manajemen support system? Kalau manajemen support system itu bisa dalam bentuk sesuatu sistem yang digunakan untuk memberikan informasi dan mensupport pengambilan keputusan bagi manajer. Bisa sifatnya laporan, namanya manajemen information system. Dulu namanya orang information providing system, ada macam-macam lah ya. Ada reporting information system, tapi secara umum orang menyebutnya MIS. Ini kalau di
Laudon namanya MSS, MIS juga, tapi bukan MSS, tapi dia sebut sebagai Business Intelligence System gitu ya, hanya beda aja ya. Tapi pada prinsipnya dia memprovide report ya dan mendisplay kepada manajer. Reportnya itu bisa sifatnya kesimpulan saja. Jadi kalau data transaksi itu tadi per individu dapat, ya ada orang belanja dia dapat data transaksinya, itu transaction processing system. Tapi dari satu hari itu, katakanlah kita bisa membuat laporan harian penjualan saat itu, maka itu mengkompilasi semua transaksi yang ada, maka itu sudah jadi MIS sebenarnya. Sistem pelaporan. Tinggal disusun, disimpulkan berdasarkan komoditas nanti. Atau bahkan kemudian dibuat laporan kesimpulannya dalam bentuk persentase berapa yang terjual. Itu bisa. Atau bisa digunakan untuk melihat berapa yang paling banyak terjual, jadi gitu. Atau bahkan sifatnya sesuatu yang sifatnya exception, ya barang apa yang paling banyak tak terjual, ya itu bisa di exception report namanya. Makanya itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan MIS, pre-specified management reporting sebenarnya. Bagaimana sebuah sistem yang menyediakan pelaporan yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya gitu, formatnya kayak apa, laporan harian, laporan mingguan. Kecenderungannya kemudian MIS juga sifatnya bahkan tidak menunggu, dia push reporting system, jadi ngejar semua manajemen yang bertanggung jawab terkait dengan aktivitasnya dikasih laporan. Atau manajemen bertanya, itu basisnya demand. Jadi MIS bisa berbasis pada demand. Ya, selama datanya tersimpan, maka dia bisa direkap ya dan kemudian bisa dibuat exception report atau kesimpulan-kesimpulan tertentu berbasis kepada keinginannya. Itu MIS pada umumnya, nanti kita berikan contoh-contohnya ya, bagaimana bentuknya yang sangat sederhana lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah DSS, ketika dia menggunakan data yang ada ya dan model untuk pengambilan keputusan. Ya, ini namanya decision support system. Ya, pakai what if analysis, pakai statistik, ya, pakai econometric, pakai finance, ya, pakai pokoknya semua model yang dianggap valid untuk membantu pengambilan keputusan diemploy untuk merubah data jadi informasinya, maka sistemnya disebut dengan DSS. Ya, dan ini nanti dalam konteks baru namanya berubah, namanya business analytic. Kalau bisnis analitik melaporkan, digunakan untuk monitoring, digunakan untuk mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, namanya business intelligence. Kalau dia digunakan untuk descriptive analitik, namanya business intelligence. Kalau digunakan untuk kepentingan memprediksi, predictive analitik dan prescriptive analitik, namanya business analitik secara khusus. Ya, itu kira-kira perbedaannya. Tapi secara umum dulu namanya DSS, bukan berarti nggak ada. Ya, jadi memang sekarang penamaan nih. Jadi mohon tidak menjadi bingung terhadap isu itu. Ini supaya bisa memahami, saya tarik ke belakang, supaya teman-teman paham ketika orang menyebut DSS itu pada prinsipnya model base ya, driver dari sistemnya itu model yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, tentu saja modelnya yang paling tepat, yang dianggap sesuai gitu ya untuk pengambilan keputusan. Makanya bahkan modelnya bisa pakai pikiran orang yang dianggap subjektif, makanya ada multi kriteria decision making system. Ya, DSS-nya pakai apa? Pakai bantuan untuk bagaimana pendapat banyak orang, nanti yang diambil kesimpulannya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil keputusan di sana. Oke, itu DSS, jadi macam-macam. Dan kemudian Executive Information System. Pada prinsipnya kalau MIS dan DSS itu spesifik, tadi MIS sifatnya umum, ya jurnal sifatnya laporan aja. DSS biasanya menggunakan modal. Kalau AIS kita ingin melihat apa yang paling penting bagi organisasi, bagi top manajemen untuk mengambil keputusan yang sifatnya menyangkut semua aspek dan secara khusus. Jadi dia biasanya berisi tentang CSF, Critical Success Factor. Dari faktor-faktor yang dianggap kritis ya bagi top manajemen di dalam mengambil keputusan. Maka sistemnya disebut sebagai Executive Information System. Itu kira-kira secara umum ya, paling gampang untuk lihat AIS mungkin ya kalau Anda lihat balance scorecard system ya. Itu kira-kira secara umum. Baik, saya akan berikan contoh langsung saja praktis bagaimana paling gampang mengakses ya apa yang dimiliki oleh IPB ya.
yang teman-teman juga akses gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu, mohon maaf. Nah, saya perlihatkan teman-teman itu kan biasa lihat simak. Cuman simaknya itu sistem informasi akademik itu bisa di simak.ipb.ac.id atau biasanya teman-teman juga punya aplikasi mobile untuk kepentingan akademik ini. Biasanya yang student portal itu. Ya, itu pada prinsipnya di simak sebenarnya ada ini basis E-nya, kalau itu basis mob ya. E-bisnisnya inilah. Kalau kita mau lihat dari fundamental e-bisnis, dia berbasis web ini dulu dikembangkan namanya URL-nya simak.ipb.ac.id. Di sini ini kita bisa lihat berandanya nih semua hal yang kalau ada pengumuman penting, ini jadwal kuliah ya, kita bisa melihat jadwal kuliah katakanlah S2 gitu ya. S2 kemudian kita lihat ini semester ini kita pilih bisnis katakanlah ya. Bisnis. Nah, ini. Kemudian tampilkan maka isinya adalah jadwal kuliah ya. Ini termasuk di dalamnya ada jadwal kuliah tentang apa namanya? Sekarang nih fundamental e-bisnis. Jadi memang 890 tadi itu Ari Imam Suloso kan ada di situ ya. Ya nanti sampai kemudian selesai pukul 11.40 kan ya. Karena belum selesai jadi ditulis begitu. Jadi ini adalah contoh dari sebuah sistem ya informasi bisnis dalam hal ini kalau sudah begini ya namanya adalah MIS karena sudah sifatnya pelaporan. Tapi ketika masukkan satu-satu itu transactions ya kira-kira seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian jadwal ujian ini dimasukkan satu-satu transaksi, tapi begitu ini sudah menjadi MIS. Ketika saya sudah mencari ini memilih katakanlah UTS ya, kita pilih bisnis. Bisnis. Oh harus satu-satu ya, oke. Pilih bisnis di bawah. K. IYK ini ya, SPI. Ini tentu saja karena S1 ya, maka kita akan dapat ya informasi tentang UAS katakanlah ya. Di bisnis ini adalah UAS yang sudah berlangsung ya pada bulan Juni kemarin ya berkaitan dengan ini. Ini semuanya adalah hasil transaksi pemasukan data sebenarnya. Dan kemudian jadi pelaporannya bisa macam-macam. Nah, kalau kita masuk, tentu saja kalau teman-teman masuknya ini kalender akademik, kalau teman-teman ingin lihat kalender akademik ada di sini, kemudian panduan semuanya termasuk bagaimana panduan penulisan tugas akhir, semuanya bisa di-download dari sini apabila menghendaki ya, sehingga sebenarnya panduan penulisan karya ilmiah itu ada di sini, ya silakan di-download dari sini. Panduan pemakaian menulis, panduan-panduan yang disediakan oleh mereka lah pada prinsipnya. Baik, kemudian untuk masuk dalam sistem login. Tentu saja loginnya akan sangat tergantung kalau perspektif teman-teman otomatis ya, karena pakai mobile loginnya sebagai mahasiswa, saya loginnya sebagai dosen, maka begitu saya masuk, maka dibawa ke dalam sistem yang namanya HR Portal. Kalau dulu tidak disatukan, ini sudah jadi himpunan dari semua sistem yang melibatkan saya ini. Ya, semua akademik di sini nih sebenarnya. Jadi di akademik kalau saya klik, ini jadwal mengajar saya ada di sini. Ya, yang terkait dengan saya saja ini, ya, semua yang terkait dengan mata kuliah yang saya ini ada di sini. Ini jadwal mengajarnya. Ini jadwal ujiannya. Ini saya itu koordinator mata kuliah apa saja, ini ada di sini ya. Kemudian saya itu punya bimbingan akademik siapa, itu ada sini di S1 siapa. Kalau S2 nggak pakai bimbingan akademik ya. Ini bimbingan tugas akhir siapa. Ini sudah sistem informasi manajemen atau manajemen information system namanya. Karena kita bisa data transaksi dari masing-masing, kemudian kita bisa lihat dan ini bisa di-search katakanlah nilai dari saudara Muhammad Erman Aziz ini ya. Nilainya berapa? Saya bisa cek ini adalah nilai kemarin umpamanya ya. Ini nilai semester genapnya dan bisa ketahui dia sampai proses berapa sekarang.
Nah, ternyata dia sedang dalam proses semester ini, ya, ada yang masih BL, ya, dan kemudian setelah itu dia harus ambil proses berikutnya nih semester genap untuk ini. Ya, umpamanya bisa diketahui, ya, kita bisa mengetahui perkembangan dari siapa yang menjadi bimbingan tugas akhir kita di S2, umpamanya bisa ketahuan. Siapa saja, ya, dia di proses mana, begitu ya, itu bisa diketahui. S3 siapa, itu akan ketahuan. Nah, ini yang disebut dengan sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Memungkinkan kita bisa mengeksplor, ya, apa namanya, perkembangan dari data transaksi yang ada, baik dalam bentuk kesimpulan atau pengecualian. Tapi karena sistemnya ini sudah didedikasi khusus pelaporannya pasti, kita nggak bisa demand, ya. Tapi kalau mau demand secara khusus ya bisa. Tapi mengotak-atik datanya gitu ya, mengquery kepada pengelolanya untuk dibuatkan jawaban terhadap laporan yang dikehendaki. Pada prinsipnya itu secara umum ya, jadi dimungkinkan kita untuk bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan aspek. Dan ini semua transaksi kaitannya dengan agenda rapat. Setiap ada undangan kaitannya dengan rapat, ya langsung masuk ke dalam agenda, gitu ya. Karena transaksional. Semua hal yang kaitannya dengan kepegawaian, ya nanti bisa dilihat. Ini biodata tentu saja ketika sudah dimasukkan datanya, ya terkait dengan aspek apa, ya. Ini adalah contoh dari data yang dimasukkan dan kemudian kita bisa tampilkan. Itu transaction processing systemnya ketika memasukkan data. Dan informasinya ini saya ingin data transaksi saya tentang kepegawaian seperti apa itu. Kalau mau merubah saya tinggal edit ubah data kan gitu. Nah, ubah data itulah transaction processing ya sebenarnya. Ya, kita melakukan pemrosesan transaksi perubahan data prinsip. Oke, kira-kira itu gambarannya untuk sebuah sistem yang memberikan gambaran tentang bagaimana MIS itu mungkin ya. Nah, kemudian saya berikan contoh apa yang disebut dengan di IPB masing-masing individu bisa memasukkan karya tulisnya ya ke dalam sistem namanya Sipakaril. Sipakaril ini sistem informasi karya ilmiah. Jadi kalau saya ingin memasukkan data ya saya nge-login saja ya, login dosen. Ini digunakan untuk memasukkan karya ilmiah. Jadi kalau saya ada karya ilmiah di sini, ini daftar karya ilmiah. Ini adalah semua karya yang sudah pernah saya masukkan ke tahun 2024 ini, ya. Ini yang kemarin masuk. Ini kalau saya mau nambah, tinggal tambah karya ilmiah. Nah, kita memasukkan data baru. Inilah contoh dari transaction processing system sebenarnya. Ya, datanya data transaksi kita memasukkan, nanti prosesnya kita ini nanti bisa dimanfaatkan data transaksi ini untuk kepentingan pelaporan, gitu kira-kira. Pelaporannya contohnya ini dari hasil semua yang saya masukkan itu kira-kira kalau tadi informasi transaksinya ketika selesai sudah selesai langsung. Ya, tapi begitu disimpan ke dalam database kita bisa olah untuk bisa mendapatkan informasi tentang daftar karya ilmiah. Gitu. Begitu daftar karya ilmiah ini sudah saya usulkan, maka kemudian nanti bisa dimonitor. Ya, dimonitornya oleh sistem. Kalau dulu ini pakai penilaian, dia bisa dinilai nanti oleh tim tertentu penilai, tapi sekarang kan tidak, di sistemnya tidak segitu lagi karena penilaian tidak dilakukan di sistem, penilaian dilakukan melalui sistem kinerja nanti secara khusus. Jadi penilaiannya pakai sistem yang lain. Kalau dulu di sini langsung ada reviewer khusus yang di samping departemen kalau di SP melalui wakil dekan diverifikasi oleh verifikator dulu begitu baru dipetakan kepada reviewer dinilai diputuskan baru dikirim nilainya gitu dan nilainya bisa digunakan oleh sistem untuk pengajuan kepangkatan gitu ya apabila memenuhi itu dulu begitu sekarang prosesnya tidak demikian jadi begitu data masuk ya itu akan muncul di sini. Begitu oleh departemen, dalam ini kalau di SP tidak ada departemen, langsung Wadek, Wadek melakukan masuk, maka dengan sendirinya, maka dia akan masuk ke kinerja sistem nanti. Ya, masuk ke kinerja sistem, jadi semua yang sudah dimasukkan di sini, tahun 2024 tadi, ya, tahun 2024 ini kan saya sudah, kalau kita lihat, saya sudah masukkan, tahun 2024 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, ada 15 karya ilmiah saya yang sudah saya proses, maka nanti oleh sistem begitu itu sudah saya daftarkan dan dimonitor di sini, sudah disetujui oleh departemen karena 0 kan berarti disetujui, maka kemudian saya akan lihat di kinerja dosen, ini kinerja dosen, ada sistem di IPB namanya kinerja dosen, saya login dulu. Ya, maka kemudian saya bisa melakukan input sebenarnya di sini. Kalau saya lakukan input kaitannya dengan karya ilmiah itu bisa, ini penelitian di sini berarti saya memasukkan di sini nanti ya berapa. Tetapi kan ini karena sifatnya sudah dilakukan di Sipakaril, jadi masukkannya di Sipakaril nggak boleh lewat sini. Ya, sedang pendidikan hanya file tertentu saja yang perlu diisi sini, yang lain pakai simak. Ya. Jadi yang memasukkan tentu saja pegawai simak nanti, ya. Nah, dalam hal ini kita cukup merekap saja dan dihitung ulang, maka nanti bisa dilihat ya kinerja saya secara menyeluruh yang diambil dari sistem yang ada itu seperti apa. Itu akan kelihatan. Ini masih proses, mohon maaf. Ayo dong, cepet. Karena ini dari data macam-macam, data pendidikan, data penelitian, data pengabdian masyarakat, dan data penunjang itu dilihat. Nah, ini kemudian kelihatan di sini bahwa ada ini penelitian 44, pendidikan 45 begitu ya. Ini maksudnya persentase. Ini adalah SKS yang masuk, kewajiban saya itu harusnya 12. Saya ada 72,6, jadi ada lebih sekitar untuk kepentingan pendidikan dan penelitian karena ini yang dinilai 58,55. Ini yang dinilai untuk kemudian proses selanjutnya begitu ya. Nah, ini semua yang di penelitian tadi diambil dari sini. Lihat. Pindah dulu sini ya. Oke. Kalau kita lihat penelitian tadi yang kita masukkan dari ini adalah hasilnya. Jadi, kalau kita lihat, nah karya ilmiah tadi ini masuk semua sudah di sini. Sudah ada penilaiannya karena penilaiannya berbasis kepada deskripsi data tadi. Maka kemudian sudah ada berapa SKS ini ada 15 ya. 15 masing-masingnya tergantung ini. Kalau ada kesalahan umpamanya di sini di effect of corporate ini saya seharusnya fungsinya sebagai 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 corresponding author. Kalau corresponding author kan nilainya 40%. Saya bisa kembalikan ini kepada manajemen karena ada salah input untuk kemudian dinilai ulang. Tapi kan harus balik ke proses sebelumnya gitu ya. Saya melakukan perbaikan, terus nanti dikirim lagi, dicek oleh ketua departemen, dinilai sama dia langsung berubah ini jadi 40%. Tentu saja orang-orang lain akan berubah lagi nilainya sesuai dengan masukan kebaruan yang dimasukkan tadi. Kira-kira demikian. Jadi demikian untungnya kalau sebuah sistem itu menghubungkan berbagai sistem yang terkait. Makanya ini yang disebut kalau dalam konteks bisnis secara umum itu enterprise system tadi. Sebuah sistem yang menggabungkan semua fungsi-fungsi bisnis yang ada. Yang kalau nanti punya keterkaitan dengan kebutuhan tertentu, itu akan dengan sendirinya bisa saling dimanfaatkan. Dan itu perlu pengintegrasian sistem. Gitu. Oke, jadi itu contoh dari manajemen support system. Contoh dari DSS tentu saja adalah bagaimana kemudian kita melakukan penggunaan model. Ini contohnya rataan, prosentase kan yang sangat sederhana ya, deskriptif tentu saja akan sangat tergantung kalau nanti ada proyeksi dan lain sebagainya, ada preskripsi dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan tergambar tentang bagaimana yang dimaksud dengan transaction processing system, MIS dan DSS. DSS ketika menggunakan model ya, kira-kira demikian. Jadi ini contohnya dalam konteks HR portalnya tadi sudah saya sebutkan, ini mencakup semua ini. Yang HR saja di sini, ini kaitannya dengan kepegawaian, ini kaitan dengan keuangan, mohon maaf nggak saya buka, ini kaitan dengan akademik, ini kaitannya dengan presensi. Jadi presensi kalau kita lihat di sini akan memperlihatkan bagaimana presensi pegawai, bagaimana rekap. Ini rekap kan contoh dari kalau saya tampilkan gini, tentu saja periodenya harus kita lihat periode Juli ya.
Itu kemudian tampilkan gitu. Maka kemudian akan keluar ya bagaimana deskripsi dari kehadiran saya. Kalau memang ini total jam, hari kerja efektif memang Mbak Juli kan baru ya. Jadi hadirnya baru 2 hari nih, Senin sama Selasa aja. Ya, jadi ini contohnya bahwa kita bisa ini rekapnya, transaksi ketika saya absen, itu Transaction Processing System atau OSS. Begitu jadi rekap, ini sudah jadi MIS namanya. Gitu ya, kira-kira. Dan itu bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, tentu saja akan sangat tergantung kepada ininya, karena ini sistem informasi kepegawaian lah. Contohnya adalah Transaction Processing System, ya, dan contohnya adalah MIS tadi itu. Jadi di dalam sebuah sistem itu bisa jadi ada berbagai penamaan. Di dalamnya ada TPS kalau dia melakukan fungsi TPS, di dalamnya ada MIS kalau ada fungsi MIS, di dalamnya DSS kalau dia ada fungsi DSS, di dalamnya ada EIS begitu. Dan fungsi-fungsi lain tergantung apakah fungsi itu digunakan nggak untuk menunjang sistem itu. Itu kira-kira seperti itu secara umum, dan ini mencakup semua fungsi tadi. Yang terkait karena ini HR portal ya terkait dengan diri saya sebagai dosen, itu apa saja, apakah kaitannya dengan kepegawaian, apakah kaitannya dengan perjalanan dinas, karya ilmiah, kekayaan intelektual, kesehatan, outbound, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian sebagai satu gambaran. Sebelum saya lanjutkan, apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Dan contoh praktisi teman-teman ya kita lihat di organisasi di mana teman-teman berada, itu nanti akan lebih mudah ya. Contoh-contoh yang bisa kita peroleh. Ya. Saya persilakan kalau ada hal yang mau diungkapkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pak. Itu ada, silakan. Sedikit mungkin Pak terkait, mungkin kalau kita hubungkan Pak data sistem data yang IPB punya, mungkin saya ingin sedikit menyambungkannya dengan apa yang terjadi saat ini pada data pemerintah ya Pak ya. Pada Pusat Data Nasional bahwasanya terjadi penyerangan ransomware gitu Pak. Kalau misalnya dalam data IPB itu sistem security buat nggak diserangnya tuh kayak gimana Pak? Karena kan kalau misalnya di pemerintah itu kemarin disebutkan bahwasanya tidak bisa dikembalikan tuh datanya. Tiba-tiba tadi pagi saya baca, pemerintah sudah mengetahui atau, mengetahui biang kerok dari penyerangan tersebut gitu. Kayak, ya cepat sekali gitu Pak berubahnya gitu. Maksud saya kalau misalnya dalam sistem data yang tadi disampaikan, eee, bagaimana begitu, sistem proteksi dari data IPB tersebut? Jadi Apakah ransomware sama sistemnya dengan pemerintah? ya Terima kasih, Pak. kepada tidak mesti dia kaitannya dengan software dan lain sebagainya. Ransomware ini kaitannya dengan ketika ada isu peretasan terhadap terhadap data gitu ya. Kemudian ada upaya permintaan imbal balik ya. Nah, oleh sebab itu penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa memang software yang secara khusus ya dilakukan untuk meretas ya dan kemudian memblokirnya juga bisa macam-macam ya. Tergantung ya, ini kan mekanismenya akan sangat tergantung gimana proses yang ada. Kita nggak bisa ini kecuali melihat secara langsung ya, menginvestigasi secara langsung. Jadi yang jelas yang namanya ransomware itu adalah upaya peretasan data, dan ketika terjadi peretasan data, apakah peretasan datanya konyol ya hanya melalui karena kealpaan saja orang membuka sistem sehingga bisa dibuka oleh siapapun yang membukanya gitu ya, dan akhirnya dikunci ya, bisa dikunci, bisa macam-macam, dan ya itu isunya. Maka kemudian dia minta imbalan untuk bisa mengembalikan apa yang ada. Jadi datanya sebenarnya masih ada, cuman sama yang bersangkutan atau yang punya kepentingan itu diletakkan di tempat yang berbeda atau disembunyikan ya dengan berbagai teknik ya Pak ya. Saya nggak mau masuk ke isu itu, kembali lagi ya. Nah, problemnya adalah apakah datanya itu sudah dilakukan backup. Ya, kalau sudah dilakukan backup, maka di dalam sebuah sistem itu ada yang namanya
disaster recovery center. Disaster recovery center itu sebuah center yang bisa jadi dia melakukan cloning ya terhadap sistem yang lama di tempat yang lain. Namanya tempatnya itu DRC. Jadi kalau ada disaster dalam waktu yang dikehendaki, dia bisa dikembalikan normal lagi, Pak. Karena semua datanya disimpan. Ya, bahkan sama gitu, cuman dia nggak digunakan, yang digunakan yang aktif. Itu kalau DRC. Kalau backup biasanya institusi setiap yang melakukan ini melakukan backup. Cuma celakanya kalau backup yang semacam ini tidak real time di backup ya, karena real time backup kan mahal, Mas. Ya, jadi dia biasanya periodik. Dalam periode tertentu dia di backup, jadi memang ada yang hilang, ada yang enggak gitu selama nggak di backup. Problem di PDKN keluarnya adalah ada permintaan dari Kominfo untuk melakukan penyimpanan data di masing-masing lokasi ya atau yang menjadi koordinasinya untuk diletakkan semuanya di DKN gitu ya. Padahal belum tentu semuanya melakukan backup dan lokasi di mana digunakan untuk upaya DKN ini tidak dilakukan, tidak ada semacam disaster recovery-nya gitu ya. Sehingga memang masalahnya kan di situ, makanya jadi rame karena itu ya. Tapi terlepas dari itu, ini perlu saya nggak ini loh, ini logik aja ya. Ya, kalau isunya ya harus teman-teman yang masuk ke kedalaman itu ya untuk bisa supaya tidak asbun, Pak. Ya, tidak asal ngomong ya. Jadi ini kan semuanya basisnya clear, jelas, semuanya nggak ada yang main sulap. Semua bisa di-trace, semuanya bisa dilihat gitu ya. Itu kira-kira ini sehingga berkembang macam-macam. Nanti kan nggak ini kan masalah keteledoran, masalahnya juga bisa menjadikan masalah gitu. Ya, isu security-nya ada, apakah digunakan atau tidak itu isu yang lain. Ya, itu kira-kira demikian ya kaitannya dengan ini. Di IPB ya tentu saja kita sudah mulai punya DRC sekarang, dulu backup system. Ya walaupun skala DRC-nya seperti apa harus nanya ke pengelolanya, saya nggak mau ikut campur ya, ini karena saya bukan tim di sana ya. Dulu saya pernah mengelola itu sampai pada usulan mengadakan DRC ya, karena memang mahal. DRC ini kan kembarannya dari sistem yang kita miliki dari sisi hardware ya, sehingga terhubungannya disimpan di satu tempat, kalau bisa jauh dari lokasi di mana ini kalau bisa aman juga. Makanya bank yang dikatakan Mas Yulian tadi punya DRC itu di satu tempat di suatu negara tertentu gitu ya, yang apabila ada apa-apa dalam waktu beberapa waktu tertentu yang disepakati bisa hidup lagi gitu ya. Ya ada yang menempatkan di Bali, ada yang menempatkan di Singapura, ada yang ini banyak ini DRC ini. Ya di Bogor ini ada tempat yang juga digunakan untuk data center ya, beberapa saya nggak boleh nunjukkan juga. Saya tahu lokasinya ya, digunakan untuk berbagai aktivitas usaha ya yang masuk dalam kelompok tertentu lah ya, ada klasternya, ada yang usaha dia punya 2.000 atau pelanggan kalau nggak salah ya. Kira-kira demikian lah Mas ya contohnya ya. Jadi nggak usah urusi inilah, itu urusannya ini, kita ngingetin aja supaya sistemnya berjalan dengan baik. Kalau sistem ada Pak harusnya ya, tinggal apakah itu dilakukan ya, itu problem. Itu kira-kira ya Mas Sahrul kaitannya dengan pengelolaan data center ya. Jadi data center itu bisa dikelola dengan menyewa, dengan kerjasama. Jadi kita nggak usah punya sendiri ya, nyewa aja gitu. Nyewa kan juga bagus, tinggal organisasinya aja yang benar atau enggak, kontraknya seperti apa gitu. Dan dunia sudah menerapkan itu ya, di mana-mana sudah oke, nggak ada masalah itu. Problemnya dilakukan enggak. Ya kalau hanya nyimpen aja tidak dilakukan security-nya ya itu isu yang lain. Berarti ya belum diterapkan security system-nya gitu. Dan itu macam-macam. Mohon maaf nih kok. Mulai lagi nih terlalu banyak ngomong. Oke, gimana teman-teman? Mas Zaid? Oke ya? Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain ingin nambahkan? Baik, saya berikan contoh yang lain, nanti bisa lebih lanjut ya. Ini adalah contoh dari
Saya pernah diminta oleh DKI untuk mengembangkan sistem informasi ketahanan pangannya ya di bawah DKPKP gitu ya. Dan lumayan waktu itu bisa digunakan untuk monitoring harga dan monitoring stok, tapi ada di dalam sistem kalau harus masuk. Tapi saya dengar sejak Anies nggak, jadi ini juga nggak jalan tuh ya, padahal informasi harganya penting itu. Dulu ini sistemnya nggak jalan karena nggak diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain yang sudah ada di nasional ya. Jadi BI itu memonitor harga komoditas ya penting yang mempengaruhi apa namanya mempengaruhi apa namanya yang dimonitor oleh BI itu harusnya inflasi ya maka kemudian dia monitor harga-harga itu. Nah, kan tiap hari ada. Nah, dalam sistem ini saya dorong untuk bisa dimasukkan mengcapture data itu saja. Kalau mau nambahi ya monitor lagi harga pasar di apa sekitar DKI gitu. Dan ini memungkinkan untuk itu. Jadi kalau saya monitor harga ini di sini, ini bisa kelihatan ini sayang datanya tidak saat ini ya. Ini kalau kita mau ini harga beras hari ini tapi harinya bukan tanggal ini nih. Nanti kita lihat tanggal berapa yang ada. Ini bisa kita lihat katakanlah harga cabai merah keriting gitu ya. Maka akan ketahuan harga cabai merah keriting itu tertingginya berapa di mana itu di Jembatan Merah. Harga terendahnya di pasar Ciplak gitu ya 60.000. Harga terendah wilayahnya sekian, harga tertinggi wilayahnya sekian, harga rata-ratanya sekian. Ya. Dan kalau ingin mengetahui secara khusus itu bisa diplot ya. Saya ingin harga harian ya di wilayah tertentu, wilayah aja katakanlah. Tapi kalau Juli 2022 saya yakin nggak ada. Ini mulai kita Januari saja ya. 2022 kayaknya yang ada mungkin ya. Kalau ini sudah kita tampilkan saja pengelompokan wilayah, maka kemudian kita bisa memperoleh harga harga harian ya di Jakarta Januari 2024 gitu ya. Itu kalau mau ini. Kalau harga bulanan kita cek ya 2022 sorry ya. 2022 ini bulanannya ada ini. Kalau kita lihat 2023 ada nggak ya? Kalau nggak salah dulu berhenti pada saat ini. Nah, ini bisa ketahuan di 2023 harga bulanannya nih ya di apa di masing-masing Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. 2024 ada nggak? Mudah-mudahan dia sudah mulai ngisi. Belum ya? Ayo. Bapak maaf, apakah Bapak lagi share screen? Oh, Anda belum, saya belum share screen ya tadi? Oke. Belum Bapak. Sorry, nggak ada yang ngasih tahu. Baik, saya share screen ya. Baik, jadi ini saya kembalikan ke beranda dulu. Ini adalah sistem informasi ketahanan pangan di DKI ya. Basisnya kita bisa mengetahui harga dan stok gitu ya. Stoknya harus masuk ke dalam karena memang itu ada problem misalnya kalau stok di DKI itu barang datang nggak dicatat ya. Jadi mestinya kalau barang datang dulu kan dari daerah itu masuk dicatat tuh di timbangan kan. Kalau sekarang kan nggak ada waktu isu tentang apa potongan liar itu ya dan kemudian dihentikan pencatatannya hilang ya, sehingga mengandalkan seluruh pencatatannya semua barang yang masuk ke pasar mestinya dicatat itu juga pencatatannya kurang baik juga. Jadi kalau mau mestinya situ ketika kemudian dia keluar dari pasar induk adalah ke tempat yang lain tinggal ngurangin aja. Nanti tidak dibasiskannya tidak berdasarkan pasar di mana dia keluar masuk. Tapi kalau untuk beras bagus. Jadi untuk beras kita bisa melihat stok tuh. Ini contohnya stok tentu saja di Jakarta dalam hal ini kita bisa melihat ya bagaimana stok itu sampai 2022. Jadi saya katakan tadi memang 2022 dia stop itu bulan Juni ini karena politik setelah itu dia nggak masukin lagi data ini. Padahal kalau ini kan bagus ya untuk bisa memonitor bagaimana stok beras yang ada. Jadi masalah di Lebaran
ya masalah itu bisa diprediksi nanti gimana kebijakan yang diperlukan. Nah, ini bisa ketahuan nih asal daerah dari beras itu dari mana. Paling banyak ternyata yang masuk Jakarta itu dari Cirebon ya, sekitar 29,46%, itu tahun 2022 loh ya berarti. Ya, kemudian dari Karawang ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ masuk kemana lagi? Termasuk ya lari ke Cirebon lagi ya 1,43%. Paling banyak memang ke DKI. Jadi DKI ini mengambil beras dari berbagai sumber tadi dan mungkin menjadi tempat juga untuk mengirim beras itu ke tempat yang lain ya, ke antar pulau, ke Tangerang, ke Bogor dan lain sebagainya. Jadi ini kelihatan sebenarnya isunya seperti apa, kita juga bisa melihat harga rata-rata beras seperti apa itu kelihatan. Oke, kalau dari sisi harga ya itu kita melihatnya di pasar ini. Ya, katakanlah ini ada harga beras IR64, ini harga cabai merah besar. Ya. Hanya memang kalau ingin lihat per ini ya di wilayah di mana dia berada ya, jadi dia nggak mengintegrasikan lagi nih. Kalau Juli kita buat tadi harian tahun 2022 aja, kita bulan Januari itu masih ada ya. Kalau kita lihat per pasar, saya bisa pilih ini sudah ada pasar, ada 5 pasar ini termasuk pasar induk Kramat Jati. Ini kalau saya tampilkan maka akan kelihatan bagaimana data harian cabai merah tahun 2002 bulan Januari. Nah ini kelihatan di sini. Jadi kita bisa melihat pergerakan tuh. Ternyata memang harga cabai merah ini ya apa namanya yang paling rendah itu adanya di pasar induk Kramat Jati karena memang masuk sayuran kan ke situ dulu baru ke tempat yang lain kan. Ya, makanya kalau mau pulakan di sini mau dagang ya. Kalau mau jualan yang paling besar memang di apa namanya di Pasar Senen nih. Dalam konteks yang dipilih di sini, kita bisa tampilkan pasar-pasar yang lain sebenarnya. Untuk bisa melihat sayang ini tidak ini kan isunya masukkan data tapi kalau ininya kan kelihatan bahwa sebenarnya bisa digunakan begitu. Ini contoh MIS ya, ada analitika, ada deskriptifnya, ada juga lihat tapi nggak sampai proyeksi ya. Kalau di SS-nya bisa sampai proyeksi, tapi kan di sini sudah menghitung juga, menghitung rataan itu adalah artinya dia sudah sifatnya decision support system juga. Ya, tinggal modelnya apa yang di-employ saja itu tergantung kebutuhan ya terhadap sistem itu. Nah, sistem ini MIS juga karena digunakan untuk bisa melihat katakanlah isu informasi penting tentang program pangan murah ya. Kalau dulu masih ada ya, itu bisa dimonitor ini sistemnya seperti apa, keberhasilannya, nggak tahu sekarang. Ya, kemudian komoditas pangan strategis ini kalau ingin tahu bagi orang yang apa sih cabai rawit merah itu, maka kemudian dia memberikan keterangan tentang berbagai komoditas strategis ini ya kondisinya seperti yang jadi kalau ini hanya memberikan informasi statik saja yang bisa dirubah yang data itunya dari sana ya ini kegiatan yang dilakukan oleh ini kalau memang ada bisa dimasukkan di sini. Baik, itu contoh saja dari sebuah sistem yang dikembangkan untuk kepentingan monitoring harga dan monitoring stok. Jadi di situ ada sistem informasi manajemennya atau manajemen information systemnya, ada DSS-nya juga. Tapi executive information systemnya nggak ada. Kalau executive information system ya secara spesifik yang mempengaruhi sayang saya balance scorecard-nya ditutup nih sehingga saya nggak punya akses lagi, yaitu bisa melihat kinerja dari individual. Kalau saya tadi kinerja individual kan ada ya, dari berbagai aktivitas saya dikumpul jadi kinerja individu itu menyatu jadi kinerja unit. Jadi kalau di IPB itu kita bisa melihat bisnis prosesnya tergantung dari perspektif apa yang dilihat ya itu dilihat semuanya nanti ya di sekolah, di fakultas. Di bawahnya kalau di fakultas ada departemen, jadi kita bisa melihat kinerja departemen, kita bisa melihat kinerja fakultas, kita bisa melihat kinerja sekolah, kemudian kita juga bisa melihat kinerja unit, ya direktorat-direktorat di bawah wakil rektor, ya lembaga-lembaga, ya dan berbagai pusat di bawah lembaga kan gitu, ya dan kemudian rektor secara keseluruhan, jadi kinerja secara menyeluruh mengumpul ke kinerja IPB.
Ya, dan dari perspektif tergantung karena kita pakai balance scorecard ya, dalam konteks IPB kita menggunakan 5 perspektif kalau nggak salah ya, dan dari situ kita bisa melihat itu keterkaitan masing-masingnya. Itu yang disebut contoh dari sebuah sistem informasi eksekutif. Itu kira-kira gambaran umumnya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau ada contoh juga saya persilakan untuk memperlihatkannya. Ya, kalau punya aksesnya ya. Atau kita bisa lihat berbagai contoh yang lain sih yang sifatnya apa namanya contoh dari knowledge management kalau kita sudah sampai sana nanti ya, contoh dari KMS, contoh dari sistem-sistem yang lainnya. Ada pertanyaan di sini? Saya persilakan kalau ada. Baik, kalau nggak ada saya share screen kembali. Share screen. Oke. Jadi kita sudah mendiskusikan teman-teman semuanya tentang ini nutupin tentang apa yang dimaksud dengan MIS, DSS dan Executive Information System. Ya, ini sudah kita ya. Nah, ini adalah hubungan antara masing-masing sistem. Jadi kalau di O'Brien itu ada OSS, ada MSS, contoh OSS-nya adalah TPS, contoh MSS-nya adalah MIS. Nah, ini keterhubungannya bahwa bagaimana data itu diperoleh dari transaksi, dari bisnis proses langsung, dicatat, nanti disimpan sesuai dengan fungsinya, MIS akan memanfaatkan itu. Gitu. Ya, itu kira-kira secara umum ya, untuk membedakan antara OSS dan MSS dan antara TPS dan MIS dan bagaimana keterkaitannya. Ini contoh dari sebuah laporan MIS, jadi sederhana aja ya, dari data transaksi tadi bisa direkap seperti ini. Sehingga kita bisa melihat katakanlah bagaimana kinerja produk dan penjualan di masing-masing wilayah gitu ya. Kita bisa melihat katakanlah dari transaksi yang ada untuk produk carpet cleaner ternyata di wilayah North East ya, itu South, Midwest dan West yang mempunyai kinerja paling baik adalah di Midwest untuk kepentingan carpet cleaner. Karena dari rencana dia mampu melebihi dari rencana yang ada. Kira-kira itu kalau dari perspektif itu mau menilainya. Ya, kemudian kalau dari produk room freshener dalam hal yang punya kinerja paling baik adalah South. Ya, itu kira-kira gambaran bagaimana sebuah manajemen information system yang diperoleh dari data transaksi yang terjadi di semua hal terkait dengan produk itu, bagaimana penjualannya gitu. Dari itu bisa dikompilasi sehingga menghasilkan contoh laporan semacam ini dan contoh laporannya bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan konteks barunya ini namanya nanti bukan MIS lagi ya, kalau kalau ini namanya walaupun orang masih menggunakan itu juga sistem pelaporan, tapi term yang banyak digunakan saat ini inilah yang disebut dengan BI itu. Dia bisa digunakan untuk memonitor kinerja sistem gitu ya, dan memonitor bagaimana keberjalanan sistem. Apa sih yang telah terjadi dari bisnis proses tertentu dan keseluruhan bisnis proses ini bisa dilihat dengan memanfaatkan business intelligence. Gitu. Nah, kemudian ini ada sistem yang disebut kalau saudara O'Brien menyebutnya tadi sebagai either operational or management, ya, atau disebut dengan other processing system, yaitu sistem bakar, KMS, ya, dan kemudian functional business system dan strategic information system. Sistem pakar itu seperti apa? Ya, sistem pakar kira-kira gambarannya seperti ini. Sudah saya gambarkan belum ya di sini? Kalau sudah, saya akan jelaskan. Kalau enggak ya saya ngomong. Oh, tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, sistem pakar pada prinsipnya, ya gambarnya nggak ya, supaya enak. Jadi sistem pakar pada prinsipnya itu menyediakan satu sarana
untuk membantu user ya memberikan advice ya yang berasal dari kepakaran untuk bisa menyelesaikan satu problem yang dihadapi. Ya, contohnya itu aplikasi kredit application advisor. Jadi kalau dulu apa namanya belum ada sistem pakarnya, nggak bisa, kita harus nilai dulu, dianalisis dulu untuk bisa memutuskan apakah satu aplikasi kredit itu bisa ditetapkan atau tidak, itu setuju atau tidak. Dengan mengembangkan sistem kepakaran, begitu tuh datanya masuk, langsung dicek. Katakanlah ketika itu pakai kriteria 5C ya, semua kriteria dilihat ya, dan itu memenuhi, maka kemudian nanti dikatakan bahwa dia bisa dikatakan di-advise untuk bisa diterima. Kalau tidak memenuhi, itu tidak memenuhinya karena apa? Ya, nanti kemudian dia bisa advice untuk memenuhi kriteria tersebut karena belum bisa ditolak atau diterima dengan syarat gitu, dengan pemenuhan itu. Kira-kira itulah contohnya. Sistem pakar yang lain biasanya sistem pakar yang digunakan untuk memberikan berbagai aktivitas ya sesuai dengan proses bisnis yang ada. Katakanlah untuk menentukan sebuah penyakit, ya saya harus punya fakta. Faktanya kita kumpulkan dalam sebuah interface dalam bentuk pertanyaan. Biasanya pertanyaan tertutup ya untuk menanya hal tertentu gitu. Ya, kita peroleh datanya. Katakanlah ada satu tanaman ditanya apakah dia punya gejala pada daun, ya ada gejalanya apa, di situ suruh milih, ya apakah menyerang juga pada batang, disuruh milih, apakah menyerang pada akar, disuruh milih, menyerang pada bunga, menyerang pada buah, disuruh milih. Dan kemudian atas dasar pilihan tersebut dicek pada pengetahuannya. Apabila ternyata batangnya busuk, ya, kemudian daunnya ada belang-belang, ya, ada ini, itu dicek apabila begini, di peraturannya seperti apa, ketahuan bahwa dia adalah tobacco mosaic-virus umpamanya. Ya, dari situ kemudian bisa di-trace back kenapa alasan apa itu ya untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa sebuah tanaman itu terserang penyakit itu bisa dilihat. Namanya nanti inferensia. Ya, jadi ada proses, ada namanya data yang disimpan atau fakta yang disimpan, ada pengetahuan yang disimpan, ada proses inferensi. Ya, proses inferensi ini yang kemudian memberikan suggestion keputusannya apakah advice ya, tergantung apakah bentuknya diagnosis tadi, apakah bentuknya memberikan keputusan, ya, tidak, ya, atau ya bersyarat gitu. Itu kira-kira tergantung sistemnya sebenarnya. Jadi sistem pakar pada prinsipnya menyediakan itu. Sedang KMS ini adalah knowledge management sebenarnya. Ada sebuah sistem yang mensupport penciptaan, pengorganisasian, dan pendiseminasian pengetahuan melalui perusahaan. Dan yang namanya pengetahuan itu ada pengetahuan taksit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan taksit itu masih ada dalam domain individu. Jadi Bapak habis baca ya atau mendengar keterangan ini di memori Bapak, di memori teman-teman, Ibu, ya, Mbak, ya, Kakak, ya, itu ada pemahaman. Pemahaman itu yang disebut dengan kognitif, ya, pemahaman atas sesuatu itu disebut sebagai pengetahuan dalam domain individu itu. Nah, nanti bisa jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada bertambah itu pengetahuannya atau berinteraksi. Ya, pengalaman-pengalaman itu ya dan kemudian pengetahuan yang Bapak baca, Ibu baca, Kakak baca itu menjadi sesuatu hal yang baru, skill katakanlah, keterampilan, dan keterampilannya unik bahkan. Jadi itu bisa jadi pengetahuan baru. Dan domainnya masih individu juga. Jadi seperti Salah mampu mengocek bola ya sedemikian rupa dan menembak ya masuk, ya, itu adalah skill. Skill-nya itu hanya bisa dikuasai oleh yang bersangkutan. Untuk bisa di-share kepada orang lain, harus yang bersangkutan mau. Katakanlah di film, nanti orang akan pelajari gimana dia. Atau bahkan dia sharing gimana skill itu bisa muncul dan dia bisa melatihnya. Dari situlah kemudian transformasi terhadap skill itu tidak hanya pada level individu itu, tapi pada level tim. Makanya saudara Inonaka di dalam bukunya The Knowledge Creating Company, kalau teman-teman tertarik nanti silakan membaca itu ya, isu tentang manajemen pengetahuan. Dia mengeluarkan teori yang disebut dengan teori penciptaan pengetahuan.
Jadi pengetahuan itu bisa berubah dari taksib menjadi aksib. Dari domainnya individu menjadi domain publik. Gimana caranya? Disosialisasi dulu. Jadi prosesnya dia memberitahu saya itu punya pengetahuan ini. Gagasan itu baru bisa lahir ketika gagasan dituangkan. Kalau didiemin saja yang tahu hanya yang bersangkutan. Ya, ketika dia dibuka suatu pintu untuk sharing gagasan, maka gagasan itu dicatat. Sudah jadi pengetahuan yang menjadi pengetahuannya kelompok atau pengalamannya organisasi itu ketika di-sharing. Tapi kemudian perlu lagi supaya bisa dikonseptualisasi. Tidak hanya sharing gagasan saja. Nah, gimana sih dikonsepkan? Jadi dari tekstit ke tekstit publik, kemudian dikonseptualisasikan menjadi aksik, terdeskriptif. Jadi tidak hanya ini orang sudah bisa baca, ya walaupun konteksnya belum tentu benar, ya. Maka kemudian ketika ini sudah dieksternalisasi, orang lain bisa baca, sudah jadi aksik. Tapi aksiknya belum dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dipercaya menunjukkan kebenaran. Untuk seperti itu ada proses namanya combine, ya dikombinasi, dicek dengan sistem-sistem yang sudah ada atau hal-hal yang sudah pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah diketahui publik dan kemudian ternyata dia bisa dipercaya, maka dia bisa diangkat atau disistematisir menjadi sebuah tulisan yang terdeskriptif. Maka berubah yang dulu hanya gagasan, yang dulu hanya keterampilan, skill, kepakaran, berubah menjadi sesuatu yang tertulis, ya, dan kemudian bisa diakses karena sudah dipercaya untuk bisa digunakan menunjukkan kepada kebenaran. Maka telah terjadi perubahan dari tekstit ke tekstit, dari tekstit ke aksib, dari exit ke combine. Jadi ada proses namanya tadi itu sosialisasi, eksternalisasi, dan kemudian kombinasi. Maka sect namanya. Itu proses merubah dari taksit ke aksid, taksit ke taksit, taksit ke aksid, aksid ke aksid. Nah, kemudian untuk bisa diketahui secara taksit lewat internalisasi. Jadi teman-teman kalau ingin tahu ya menambah pengetahuan ya dengan membaca, dengan ikut pelatihan, maka akan ada sheet knowledge bertambah di memorinya, sesuatu yang baru, sifatnya kognitif, nanti dengan banyak bacaan nambah lagi tercombine jadi ada tambahan baru, mungkin dari pengetahuan baru berinteraksi dengan pengalaman, dengan berbagai masalah, bisa jadi menjadi suatu skill baru. Terjadilah perubahan sebenarnya dari eksplisit ke taksit knowledge tadi, dengan berbagai derajatnya, sekedar cognitive knowledge atau sampai kepada kepakaran. Nah, ada dua isu, jadi ada pengetahuan taksit, ada pengetahuan aksid. Kalau pengetahuan taksit memang sulit untuk diatur, makanya yang diatur oleh KMS adalah memberikan ruang untuk memungkinkan terjadinya sharing gagasan dan upaya untuk menjadikan yang taksit menjadi eksplisit. Umumnya yang sangat berhasil banyak digunakan adalah knowledge management system dalam bentuk deskriptif tadi. Itu kira-kira contohnya ya, dan contoh knowledge management system yang sangat baik, yang mau nggak mau provider ya, contohnya katakanlah provider database ya atau indexer atau mungkin Google lah ya. Jadi ini contoh ini adalah Google. Jadi kalau saya jalankan sekarang, mohon maaf, saya jalankan ya Google aja mas ya, Google. Ini sudah Google ya, Google aja lah. Google, ini udah Google ya, ini google.com aja lah. Kita tulis di sini supaya dari awal ya. Nah, Google ini contoh dari sebuah KMS sebenarnya. Tetapi ya KMS-nya berisi ya, dia mendaftar semua URL yang ada gitu ya, dan kemudian URL-nya itu berisi nanti berbagai informasi ya terkait dengan tentu saja fungsi dari portal atau web atau lokasi tersebut, site itu apa gitu. Dan kemudian kita bisa search berdasarkan keyword kan gitu. Ya, makanya kita kalau ketik katakanlah kinerja gitu aja, maka kemudian yang dilaporkan adalah ya, ini artinya ini kan ada data kaitannya dengan aspek keyword kinerja. Dia semua hal yang berkaitan dengan kinerja yang ditemukan ya di ini akan dimunculkan berdasarkan keyword itu. Dan kita bisa end kan dengan
or kan, bisa not kan, ya kalau mau mencarinya. Jadi luar biasa yang diberikan informasi ini adalah tentang lokasinya, ya ini dapat ini. Apa yang diperoleh nanti URL-nya di mana? Ini URL-nya, ya kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini URL ternyata dia adalah sebuah sistem berbasis web, ya yang bisa digunakan untuk menelusur kinerja pemerintah Jawa Barat, katakanlah gitu. Atau kalau kemudian e-kinerja di Kementerian Perhubungan begitu juga, dia akan menyampaikan informasi untuk masuk situ harus ke sistem dia kan begitu, ya. Atau yang lain, ya kalau katakanlah saya ingin Anda tahu lah pokoknya. Jadi ini mendaftar semua URL ada yang sekian banyaknya di crawling dengan berbagai ini sehingga kemudian kita bisa mengetahui informasi yang terkait gitu ya. Katakanlah saya nanya kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Kalau kelapa sawit gini kan kelapa and sawit ya. Kalau tekan enter berarti dia mencari semua hal yang kaitannya dengan kelapa sawit. Ya. Kemudian kalau ini saya masukkan dalam konteks penelusuran lanjutan atau ini tergantung lah nanti Anda mau nyari apa sebenarnya. Kalau penelusuran lanjutan ya kita pakai model pencariannya seperti ini ya. Ya, and or not-nya semua kata berikut berarti itu and ya. Kalau ini taruh di sini itu jadi or ya. Ya kalau kita taruh di sini ya cut ya kemudian di sini ini jadi or ya kata atau frasa yang sama persis seperti ini. Kalau ini bukan or ini tanda petik. Jadi bedanya dengan kelapa sawit tadi, kalau kelapa sawit yang ini adalah kelapa sawit sebagai satu kesatuan ya. Kalau ini kita katakanlah mau paste ini ya, yang maunya ini kita tulis kelapa tapi nggak boleh ada sawit. Ini kelapa not sawit kalau begini. Kalau salah satu kata dari berikut ya, jadi kalau ini beda lagi. Kalau salah satu kata berikut itu or. Jadi kelapa or sawit, ada kelapa atau ada sawit maka dimunculkan. Tentu saja akan sangat tergantung kepada tujuan dari pencariannya. Gitu. Nah, itu adalah knowledge management system contohnya yang memberikan ini. Ya, kalau di Scholar Google contohnya ini adalah Scholar. Jadi dia hanya berisi tulisan-tulisan paper, apakah white paper atau yang telah dipublikasi di lokasi tertentu. Jadi dia akan mendisplay ya informasi kaitannya dengan URL yang terkait dengan apa yang kita kendaki. Katakanlah Anda ingin tahu tentang brand equity, katakanlah, maka dia menyampaikan semua hal yang kaitannya dengan brand equity. Kita bisa filter ini, ya. Yang disampaikanlah URL-nya. Jadi kalau ini di mana, nanti URL di mana kita bisa buka, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, begitu juga kalau Anda menggunakan sistem-sistem yang lain. KMS itu contohnya seperti knowledge management system, bagaimana pengetahuan bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Ya, nah ini lebih kepada lebih kepada descriptive knowledge saja. Ya, oke, kita kembali lagi ke isu yang tadi. Jadi umumnya KMS lebih banyak digunakan untuk memungkinkan kita mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi sehingga dia bisa dimanfaatkan mulai dari penciptaan, mengumpulkan, dan bagaimana nanti user memanfaatkan pengetahuan itu untuk kepentingan aktivitasnya gitu ya. Nah umumnya deskriptif masih mensupportnya masih descriptive knowledge ya. Ada beberapa organisasi yang mencoba sudah sampai kepada upaya toxic knowledge, yaitu mengantarmukai proses diskusi, tanya jawab, ya, dan kemudian mendokumentasikannya, sehingga diharapkan ada proses penciptaan pengetahuan di dalamnya. Oke, dan kemudian functional business system ini kalau digunakan untuk menunjang masing-masing fungsi bisnis, ya, atau bahkan keseluruhan sistem kalau itu enterprise system. Saya kira tadi udah. Jadi ada accounting information system, ada finance information system, ada marketing information system. Kalau kita dekati per functional, atau bisa sifatnya cross functional nanti ya. Jadi cross functional itu enterprise system lah contohnya. Jadi
Kemudian strategic information system ketika sistem informasinya digunakan untuk menunjang strategi organisasi itu. Jadi apakah strateginya untuk kepentingan pertumbuhan, untuk kepentingan aliansi, ya itu silahkan nanti lebih banyak dibaca kaitannya dengan semua generic strategy itu dimungkinkan untuk dibantu oleh sistem informasi untuk daya dukung strateginya bisa dibantu oleh sistem tersebut. Dan ini bisa macam-macam sistem yang digunakannya. Nah ini cross-functional information system sama dengan functional business system tadi, cuman dia sifatnya cross-functional. Jadi dalam konteks ini adalah enterprise system tadi ya, yang disebut oleh Saudara O'Brien untuk menjelaskan tentang e-business. Oke, ini sudah kita bahas ya. Baik, ini sudah kita bahas semuanya ya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan aspek kolaborasi ya. Ini memang masih banyak yang terbuka yang silakan nanti teman-teman dipersilahkan untuk melihat isu ini di dalam riset juga masih belum banyak dilakukan adalah bagaimana kita bisa menggunakan tadi apakah kolaborasi ini sifatnya dari sisi waktunya sinkronus atau asinkronus. Dari sisi tempat itu isunya remote atau co-located. Pada prinsipnya paduan antara itulah kemudian komunikasi dan kolaborasi itu bisa dilakukan. Itu ya secara umum tentang bagaimana aplikasi sistem informasi, e-bisnis dan digital business di dalam suatu kegiatan ya yang terjadi. Ini contohnya sistem lelang cabai. Di sini sudah ada predictive analytics. So, mohon maaf, saya nggak punya akses lagi. Dulu masih punya. Paling yang ada YouTube, tapi nggak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi pembentukan harga lelang itu dilakukan di berbagai tempat. Ini di Jawa Tengah cukup bagus ya untuk mengangkat derajat para petani cabai agar harganya sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginan mereka dan berpadunya dengan keinginan pasar tentu saja. Jadi antara supply dan demand bertemu dalam lelang dan kemudian harga ditentukan di sana. Oke, itu kira-kira secara umum ya saya tutup saja. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik ya, kalau tidak ada saya mengingatkan kembali tugas yang kita berikan pada teman-teman sekalian untuk mengeksplor digital transformation ya, buat paper tentang digital transformation ya yang menjadi interest Anda ya dalam sebuah paper ya nanti dikumpulkan pada saat tugas akhir. Untuk bisa melihat bagaimana sebuah sistem berjalan, silakan aja diamati di organisasi yang menjadi atau yang dilihatlah ketika Anda memanfaatkan bentuk apapun untuk bisa memahami itu, lihat aktivitinya apa. Jadi aktiviti inputnya Anda pakai apa ya, pemrosesannya kira-kira dipakai oleh siapa sih yang proses gitu ya, itu untuk bisa memahaminya ya. Kemudian menyimpannya pakai apa gitu ya, atau disimpan di mana itu akan bisa kelihatan juga ya. Outputnya di mana, apa di layar Anda, di ini ya, dan proses pengendalian yang dilakukan seperti apa. Itu akan bisa memahami bagaimana aktiviti yang dilakukan dan any information system, e-business dan digital business mesti melalui berbagai aktiviti itu. Aktiviti input, aktiviti pemrosesan, aktiviti penyimpanan, aktiviti output dan aktiviti pengendalian. Ya, itu. Dan kemudian tentu saja aktivitas itu melibatkan resources-nya, yaitu hardware-nya apa yang digunakan, software-nya apa yang digunakan, kalau dia pakai jaringan apa yang digunakan gitu ya. Kemudian datanya apa saja itu menjadi sangat penting untuk mengetahui siapa yang terkaitan dengan bisnis ini. Datanya menyangkut apa saja. Nah, ketika nanti mendevelop sebuah sistem itu kan yang penting itu kita tahu kita itu butuh data apa saja sih. Problemnya apa, data yang sudah tersedia apa, data yang sudah ada dalam sistem apa, sehingga nanti punya keterkaitan ya ketika mengembangkan sebuah sistem. Kalau mengembangkan sendiri,
Kalau ngembangkannya kan ada model-model, ada insourcing, ya kita develop sendiri, atau bekerja sama dengan pihak lain, co-sourcing, atau bisa bahkan outsourcing. Kita tinggal beli saja dan modifikasi gitu ya. Itu yang banyak cara sih, dan itu nggak ada yang salah dari semuanya karena itu adalah pendekatan gitu ya. Nanti kita akan bicarakan pada saat system development gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kita harus memahami itu, makanya sehingga penerapan sebuah sistem e-business, digital business atau information system secara umum di dalam suatu organisasi benar-benar bisa digunakan untuk menunjang misi, visi, dan tujuan organisasi, dan basisnya benar-benar digunakan untuk upaya melakukan perubahan organisasi sesuai dengan kehendak organisasi. Kira-kira itu mungkin gambarannya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ya kita tutup. Karena saya mempercepat nih, kalau enggak tersiksa, mohon maaf kan masih belum pulih benar, ini sudah terengaing-ngaing ya agak dengung gitu di telinga, ya saya mohon maaf ya. Tapi kalau ada pertanyaan masih bisa, saya persilakan teman-teman. Bapak mau tanya, Iya, Mbak. di kelas materi ini kan nggak ada Pak, nanti bakal dibagi nggak Pak? Oh boleh, nanti saya serahkan aja kepada anggotanya untuk saya kirimkan ya. Ya baik Pak, makasih. Ya, movie-nya juga saya bisa kirim. Nanti tolong anggotanya aja, komdinya saja menghubungi ke WA saya untuk saya bisa jawab. Oke, silakan. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya kita senyum-senyum aja. Ya, saya mohon maaf kalau dalam session ini masih belum optimal di dalam memberikan informasi ya. Tapi pada prinsipnya semuanya bisa kita pelajari di semua ini ya, termasuk bertanya kepada ChatGPT, bertanya kepada Gemini ya, dan tentu saja kemudian kalau ini ya ke Google ya, dan kepada berbagai manajemen pengetahuan tersedia yang menyediakan dokumennya, ke Scholar Google, ke Scopus, ke data, ke Indirect ya, ke Web of Science, luar biasa banyaknya. Sayang sekali kalau memang diperlukan nanti pemahaman tentang berbagai hal terkait dengan tools tersebut, bisa saja kita bahas nanti di akhir ya, sebagai tambahan kalau memang dibutuhkan. Karena itu sederhana saja konsepnya, tinggal bagaimana kita optimal di dalam memanfaatkan. Untuk kepentingan proses belajar mengajar, memang saya sarankan teman-teman benar-benar menguasai search engine dan menguasai semua portal knowledge yang ada untuk bisa dimanfaatkan. Ya. Oke. Any question? Baik, kalau tidak ada saya pamit teman-teman sekalian ya. Selamat, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Arif. Selamat, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih Pak.